Saya doakan kalian semua dalam keadaan sehat, ya. Walaupun kita diizinkan untuk mengadakan pembelajaran tatap muka, tetap protokol kesehatan harus dijaga. Nah, hari ini kita akan mulai dengan bab baru, karena sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab kedua, yaitu tentang Nanda? Tentang model katesis, Pak, yang berisi sumbu S dan sumbu Y. Oke, bagus. Kita belajar tentang apa selain itu? Ya? Cara menulis titik koordinat kartesis pada diagram kartesis. Nah, dari materi bab kedua itu, ada tidak materi yang tidak kalian pahami? Nanti semua sudah paham ya? Nah, untuk materi kali ini kita akan mengaitkan bab 2 itu ke dalam materi ke bab 3. Tadi kalian baca lagi materi bab 2, dipahami lagi. Nanti akan digunakan dalam materi bab ketiga. Kita akan membahas tentang relasi. Untuk memahami tentang relasi, sebelum kita masuk ke materi tentang relasi, kalian sudah semuanya membawa alat komunikasi handphone? Sudah. Sekarang Bapak akan memberikan kuis tentang materi yang ada kaitannya dengan bab ketiga, yaitu relasi. Silakan dicermati gambar yang ada di depan. Apa yang dapat kalian tangkap dari gambar yang ada di depan? Hubungan keluarga, Pak. Ada yang lain? Ya, Anda? Bukan silsilah keluarga, Pak. Ada yang lain lagi? Ya, coba bisa. Pak, di silsilah keluarga kok ada anjingnya? Nah, ini ada pertanyaan. Kenapa di silsilah keluarga ada anjingnya? Siapa yang mau menanggapi? Mungkin keluarga tersebut dari Bali, karena di Bali hewan peliharaan sudah dianggap sebagai anggota keluarga. Ada yang punya pendapat lain? Mungkin keluarga orang Barat. Kenapa orang Barat? Karena orang Barat sudah menganggap hewan itu keluarganya. Ya, bagus ya. Sudah memberikan tanggapan kalau kenapa ada anjing, karena kalau orang Barat maupun orang Bali, anjing itu merupakan bagian dari keluarga. Oke. Nah, dari apa yang kita tampilkan dan kita bahas dan Bapak tampilkan di depan ini ada kaitannya dengan apa yang akan kita bahas di bab ketiga, yaitu tentang relasi. Nah, kita akan mempelajari tentang relasi. Nah, tujuan kalian yang diharapkan dalam pembelajaran ini adalah satu, dengan penuh tanggung jawab, aktif, jujur, apalagi mandiri, kalian bisa atau dengan tepat menggambarkan definisi daripada relasi, menyajikan bentuk-bentuk penyajian relasi, menganalisis penyajian relasi, dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan relasi di kehidupan sehari-hari. Nah, coba cermati gambar ini. Ada yang tahu gambar apa ini? Gambar kartu keluarga, Pak. Semua punya kartu keluarga? Punya. Harus, karena kartu keluarga ini menunjukkan bahwa kalian berada dalam satu Keluarga. Nah, sekarang dari gambar yang ada di depan, contoh gambar yang ada di depan, kalian cermati kartu keluarga kalian masing-masing. Dalam kartu keluarga kalian masing-masing ada hubungan apa saja? Silakan dituliskan. Nah, sekarang coba kemukakan apa yang kalian dapat atau tuliskan di pikiran kalian. Diana? Hubungan ayah dan ibu. Coba Febri. Hubungan adik dan kakak. Hubungan adik dan kakak. Siapa lagi? Yoti. Kakek dan nenek. Kakek dan nenek. Siapa lagi? Iya, coba lihat.
belajar hubungan yang ada di satu keluarga kalian masing-masing. Nah, inilah yang nanti kita akan coba pelajari bagaimana cara menyatakan suatu hubungan yang lebih umum disebut dengan relasi. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar dalam satu kelompok. Satu kelompok ada 4. Satu kelompok ada 4 orang. Nanti silakan diatur dan yang perempuan silakan berbagi dengan yang lainnya. Oke? Ya? Ya. Silakan cari kelompoknya. Sekarang masing-masing kelompok maju ke depan. Ini ambil. Saya berikan LKPD-nya ya. Silakan dicermati LKPD yang ada. Baca petunjuk pekerjaannya ya. Saya berikan waktu 40 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut. Silakan mulai. Tuliskan di mana? Namanya saudara ya. Sekarang Bapak akan meminta setiap kelompok menyajikan untuk pertanyaan yang pertama. Anak Indonesia adalah masakan paling variatif yang telah diakui dunia berdasarkannya. Nama Ferdi, telur ceplok, asri, digoreng, rampas, pete, jotik, nasi goreng. Makanan kesukaan yaitu sate ayam, Santri yaitu lalapan ikan buaya, Anggia yaitu mie ayam bakso, dan Liaski yaitu bakso ayam. Roy, bakso, Echa, sate, Nana, soto, Enji, nasi goreng. Bisa makanan kesukaan sate, Nindi nasi goreng, Eles mie goreng, Surya risol. Lestari, nasi goreng. Kasih Kirana, steak, Christine, batagor, Putri Ningsih, mie ayam. Oke, ya, ya. Sekarang dari hasil yang kalian presentasikan itu, kalian disuruh menyajikan di soal nomor 2. Kelompok 1, silakan. Diagram matrisius. Nah, jadi di sini ada himpunan 1 berisikan nama anggota dan himpunan B adalah makanan favorit. Jika titik ini menunjukkan bahwa makanan tersebut adalah makanan favorit dari anggota tersebut, nama anggota tersebut. Satu menggunakan penyajian dengan cara diagram. Yang maju kelompok 5, silakan kelompok 5. Pak Susilo memasang pelampung bola di tengah laut yang digambarkan seperti gambar berikut ini. Baik, saya akan menjelaskan himpunan di atas. Himpunan pertama berada di 1,2. Titik kedua berada di 2,3. Titik ketiga berada di 3,1. Titik 5 berada di 5,2. Sekian, terima kasih. Makasih ya kelompok 5. Ada yang punya pendapat lain? Cara penyajiannya? Kelompok 1 mungkin sudah yang beda, silakan. Sama. Kelompok 5 sudah menjadikan gambar diagram kartesius yang ada di LKPD. Bentuknya seperti ini. Ini adalah gambar pelampung ya. Pelampung.
koordinat yang pertama di sini ada 1,2 titiknya, lampu yang kedua di 2,3, yang ketiga di 3,1, yang keempat di 4,4, dan yang kelima di titik 5,5. Ya, bagus, penyajiannya sudah bagus. Untuk yang pertanyaan keempat, saya akan menunjuk kelompok 4. Silakan kelompok 4. Di alas budaya terdapat peternakan sapi dan kambing yang dibatasi oleh tembok tinggi. Sesekali terlihat binatang liar seperti harimau dan kera. Polisi hutan yang bertugas melakukan survei dengan membuat laporan seperti di bawah berikut. Lihat LKPD. Dari penyajian di atas, informasi apa yang kalian dapat? Jelaskan. Hasil survei disajikan dengan diagram pada yang menyatakan hewan dan makanannya. S itu menyatakan himpunan hewan dan P itu menyatakan himpunan makanan. Sapi itu makanannya rumput, kambing juga makanannya rumput, kera makanannya pisang, dan harimau makanannya daging. Ya, nomor 1 beda, silakan. Hasil survei berikut menyatakan diagram panah. Himpunan S adalah nama hewan, himpunan P adalah nama makanan hewan tersebut. Himpunan S berisi sapi, kambing, kera, harimau. Himpunan P berisi rumput, pisang, dan daging. Dari penyajian di atas, informasi yang kami dapat adalah sapi dengan makanannya rumput, kambing dengan makanannya rumput, kera dengan makanannya pisang, harimau dengan makanannya daging. Penyajiannya dalam diagram Pak. Relasi merupakan hubungan yang menyatakan himpunan A ke himpunan B. Bagaimana cara menyatakan relasi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya? Dengan menggunakan diagram panah. Dan diagram manusia himpunan pasangan berurutan. Kalian tuliskan bagaimana kesan pembelajaran kalian hari ini. Setelah itu kalian tuliskan perasaan kalian dengan kata-kata sendiri ya. Sebelum kita mengakhiri, ada yang bisa menyimpulkan secara keseluruhan apa yang kita pelajari hari ini? Hari ini kita mempelajari tentang relasi. Relasi adalah hubungan yang menyatakan himpunan A ke himpunan B, yang dinyatakan dengan diagram panah, diagram matrius, dan himpunan pasangan berurutan. Silakan nanti kalian pelajari, silakan cari di internet materi-materi yang terkait dengan fungsi. Kalian bisa mengerjakan tugas di buku paket di Ayo Berlatih 3.1. Terima kasih kalian sudah belajar dengan saya dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Ya.